Yo, kali ini mau bahas pengapian Ninja AC sama pengapian Ninja New 2005 ke atas DC. Standar ya, standar ketemu standar. Kalau harian enak mana ya? Kalau harian saya nah ini. Kalau pakai AC bawahnya agak loyo. Soalnya kata-kata orang pengapian AC kan dari putaran magnetnya. Banyak yang bilang kalau putarannya makin kencang tegangannya makin tinggi. Nah itu AC. Cuma ya kalau buat harian itu saya masih nyaman pakai ini. Terus apa sih kayak pengapiannya itu tanpa kayak gini ya. Ini tuh beratnya 1,3 kemarinnya ya. Ini saya pastikan nggak tak buka ini karena kotor ya, males aku saya. Ini tulisannya nggak Dinso, kelihatan kan kodenya. Ini ada beberapa jenis pas saya buka itu di teman saya lihat ada yang ininya 2, ada kayak lubangnya itu kayak bubut 2, ada yang 3, entah itu custom atau apa, tapi punya saya ini kosongan ya tanpa bubut, jadi kalau mau lepas itu harus pakai impact. Terus ini coilnya sama CD nya kan jadi satu. Nah ini kalau kata beberapa orang itu yang ada kode tengahnya itu apinya lebih stabil dan bagus dari yang nggak ada, tapi saya nyoba ya sama aja, nggak beda, nggak kerasan. Terus kalau ininya itu ya isinya spool, ini spool api, ini spool pengisian sama lampunya. Ini sudah lilitan ulang ya, soalnya udah lama ini cuma buat cadangan. Di Ninja saya itu ya kalau lilitan 10 itu teman-teman saya itu ke Siput Tech atau apa itu yang di Klaten itu, kalau enggak ke DSP yang YouTube juga itu bagus katanya. Kalau yang kayak gini tuh kan yang Ninja 2004 ke bawah ini kan ininya nggak ada resinnya ya. Kalau YZ yang 4SS itu lihat ini yang lilitannya itu ketutupan resin jadi agak awet. Kalau ini kan kalau simpenan di udara terbuka gini pasti warnanya rubah. Ini cuma apa ini, benang ini benang kayak kasih lem. Kalau yang Siput kayaknya dikasih resin, ditutup resin. Ini standar ya, kalau upgrade ya bisa sih. Apinya lumayan. Minusnya kalau AC itu kalau ininya spool apinya ini kalau udah lama biasanya mulai banyak kendala, wajib ganti. Terus motor udah tua juga. Kalau DC kan ini ada CDI, pilihan CDI yang standar R atau SS kan 1592 yang standarnya. Beda kalau ZX kan 1605, tapi sama-sama buatan Malaysia sih. Terus yang Thailand itu 1454, ada yang ZX lainnya yang ZX Thailand tua kayaknya itu 1523. Nah, karakternya itu beda-beda ya. Terus kalau coilnya ya kayak gini bawaan motor saya ya, R. Ini mirip TZ125 yang kode 4DB, cuma beda kabelnya, entah itu apalah. Kalau harian itu nyaman DC, sumbernya kan aki, berarti tegangannya udah dari aki. Kalau apinya bagus kan tegangannya stabil, karena ini kan dari putaran magnetnya ini yang kena spool ini. Terus kalau covernya itu bagus ya, ini kalau yang model tutup gini dicatnya awet. Kalau ini kan lihat ya, ini udah saya poles aja loh, terus saya clear pakai samurai pen aja, ini agak jambur kayak gini.
minusnya kayak gini, yang tutup rata-rata, apalagi yang standar itu biasanya banyak jamur kalau nggak sering bersihin. Nah, untuk upgrade-nya itu juga banyak pilihan ya. Misal kayak pengapian ini yang sering dipakai itu bisa pakai custom CDI-nya atau pakai CDI kayak ginian RC. Terus biasanya dipaduin sama coil WZ. Ini coil WZ bukan copotan, tapi udah di ground. Businya pakai standar Ninja. Biasanya kayak gitu, spoolnya ganti, terus ini pakai CDI RC yang bisa dari ND juga atau KGD, banyak yang udah saya bahas di video sebelumnya. Rata-rata kayak gitu. Kalau yang DC ini ya paling, kalau penyuka standar dan keawetan itu ya sejenis tadi 1605 atau 1454 atau 1523, atau yang penyuka Kawasaki Racing A001A, terus ada 636, ada 646, itu saya belum pernah coba. Kalau yang 636 646 mahal banget CDI-nya. Atau ini coilnya juga ganti bisa pakai ini ya, bisa pakai dari coil NSRSP itu kan sama kayak CR, atau dari HRC atau dari sejenisnya lah, pokoknya ganti coil. Tapi kalau ganti coil doang itu dulu teman pernah dyno itu ningkatnya sedikit ya. Kalau tanpa setting ulang karbu, powernya malah turun 0,4. Kalau ganti coil itu 0,3 kayaknya, tapi dengan waktu yang lebih cepat. Jadi jangan harap kalau ganti coil langsung jebret naiknya beberapa deka, nggak mungkin. Terus ini kalau yang pakai aftermarket seperti BRT, yang Invio, Predator, terus Rector Evo, atau yang tanpa kunciannya gini, saya biasanya bikin pakai kayak gini. Ini dari aluminium bahan T5, bikin di tukang bubut, ditaruh sini buat jepit. Nah, biar rapi. Tapi kan teman saya itu pakainya yang apa itu, pakainya dibungkus plastik terus diikat pakai kabel tis, kan kurang rapi. Nah, saya pakai kayak gini biar rapi. Ini Predatornya yang 10 map tuh, dulu saya beli beli 2 yang saya upgrade itu. Kalau BRT sama Predator itu memang apinya gede Predator, terus Predator sama Rector itu apinya lebih gede Rector. Yang Evo itu buka aja di Google atau apa, Rector Evo itu nyetelnya pakai laptop, udah canggih kan, seperti injeksi. Tapi motor karbu juga banyak yang drag lihat di bengkel itu, banyak juga yang Rector Pro Drag 2 itu 3,5 jutaan kayaknya. Apinya memang gede. Nah, kalau upgrade ini kan bisa pakai power up juga, stabilizer ini juga bisa pakai power up. Tapi kayaknya power up nggak bisa ding, power up di DC ding. Kalau AC itu ya itu paling dikasih aki terus di ground ala-ala zaman sekarang. Kalau ini kan ya upgrade-nya ini. Plus minusnya itu tegangannya stabil, minusnya kalau akinya swak terus dipaksa jalan terus pasti merembet, bisa CDI-nya rusak atau coilnya rusak. Kalau ini paling spoolnya aja. Kalau CDI-nya bawaan Ninja Kiss ini jarang lihat kendala orang-orang bilang rusak ya, awet ini apalagi di ground.
Ya kayak gitulah. Oh iya, tips nih, kelihatan nggak ini angka 1 ya, terus ini angka 2, kelihatannya sama ya, padahal kalau yang mau ngeklik businya rapet itu pakai yang kode 1. Nggak tahu ini motor apa, atau punya RR ya. Kalau yang 2 itu punya R. Tapi pas beli kayak gini juga itu, ini kode 1. Kode 1 kayak jepitnya busi itu rapet banget ya. Untuk tegangannya sama sih. Udah hambatannya. Ini kayak kode itu juga. Tapi biasanya rapet nih yang kode 1. Kak ini kan ini juga pakai kode 1. Itu. Ini kan dari pulser DC. Nah, ini coil Satria. Kodenya sih. Nah, ini tag. Kodenya MP31. Ini sebenarnya tahu hitung hambatannya primer sekunder pas di bengkel itu. Hambatannya sama A100 itu sama ya. Harganya itu murah. Tapi banyak yang bilang apinya gede atau apa pas diselah. Terus minta pilot jet, main jet naik. Harga segitu oh, ganas bener ini. Padahal ya saya biasa aja. Saya nggak prefer ya kalau yang pecinta kebut itu paling nggak special engine makanya, kalau nggak aftermarket sekalian yang apinya gede. Kalau kayak gini terus langsung bilang kayak gitu kayak meragukan. Saya aja gonta-ganti coil, beli banyak aftermarket maupun ori udah banyak yang saya coba itu ya cek kayak gitu aja kan rasanya, nggak seperti hebohnya orang-orang itu diselah dipercikin di luar itu biru tebel. Padahal kalau saya itu malah mending ori naikin. Lihat aja orinya bawaan RR itu harganya berapa, harganya itu 400 lebih, secondnya itu 200 ribuan. Secondnya sama ini bisa dapat 2 coil. Bedanya ini sama coil A100 itu cuma lempengannya doang ya. Ini ada tambahan lempengan lagi kayak dudukan ini. Tapi sama kodenya yang DC itu MP31. Yaitu apalagi yang bungkusnya masih warna biru, itu buatan lokal. Kalau yang cari itu yang buatan Japan itu putih masih agak mending. Kalau dana mepet ganti coil, misalnya ini rusak terus ganti kayak gini tuh cari yang bungkus putih yang masih made in Japan. Kayak gini ya kok cuma katanya doang. Kalau penyuka ya bisa coil NSR SP juga bagus itu. Yang upgrade DC ya, Ninja itu upgrade DC ada pernah lihat di bengkel salah satu Jogja itu udah pakai kayak Thailand CDI E7 Novadas coilnya, tapi masih YZ. Kalau di Thailand kan banyak NSR SP atau CR itu pakai aki, dikasih power up terus dikasih ground, udah canggih juga sih. Tapi ya mahal sih. Kalau upgrade murmer ya kayak gini doang aja cukup. Mau dari HRC atau apalah, yang penting sesuai kebutuhan dan nggak perlu gengsi. Masa saya bilang ke teman online coil RM itu RM Jawa ding, RM Jawa itu rasanya biasa aja, yang heboh yang cerita. Terus saya dikatain suhu coil padahal sok tahu. Terus apa suhu coil, terus apa itu di IG kayaknya saya komen di IG yang salah satu orang cerita coil ini best ngeri atau apa, sok tahu. Terus apa itu
banyak caci maki. Kalau ada yang offline aja teman-teman langsung ketemu langsung, udah pada tahu rasanya kayak gimana ya. Cuma koil nggak perlu musuhan, cuma udah nggak zaman juga sih 2 tak. Nah ini tuh ada yang dulu pernah tanya, ini perutnya pakai apa? Ini custom ya, dari bahan galvanis. Ukurannya itu 39, tebalnya itu 0,6, tipis. Suaranya sangat garing daripada lainnya. Ini di siapa itu? Pokoknya di Jogja tempat bikinnya. Namanya rahasia, ntar banyak yang bikin. Ini spesial. Pernah nyoba CMS yang Big Fall sama RS1 yang Pro itu. Kalau buat lurusan atau jalan kota emang enak, powernya ngisi terus. Cuma kalau buat tanjakan loyo, ukuran perut di atas 40-an lah, 40-an sampai 41 buat nanjak itu pasti loyo. Harus sering slip kopling, manteng, gasnya harus tinggi. Kalau 40 ke bawah atau 39, 395, 398 itu masih cukup nyaman lah harian, apalagi boncengan. Pernah nyoba Ninja R pakai knalpot E-Tech model kayak CMS gitu ya, itu nggak kuat nanjak bro. Ngedrop malah businya mati. Berarti kan sesuai kebutuhan itu. Kalau yang perut gede-gede kan di kota enak. Tapi kalau yang suka kebut ya nggak usah kebut bikin vlog ugal-ugalan di jalan umum, kayak paling kenceng sendiri gitu loh. Cuma mau terkasihan, kalau nabrak orang lain kan celaka. Kalau nabraknya pohon itu kan nggak apa-apa, jatuhnya sendiri. Ugal-ugalan nabrak orang lain yang nggak bersalah itu kan kasihan lainnya. Kalau mending ya ke landasan pacu sana Jogja kan buat lurusan enak, nggak usah selap-selip di kota-kota. Kasihan orang lain, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain. Makanya saya bikin ya review aja pengalaman, bukan bengkel, cuma penghobi ninja juga. Bikin ninja balap tapi nggak pernah pakai balap ini. Yang di belakang ini tak kasih tempat dudukan oil ya, kayak gitulah suka dukanya untuk pengapian AC dan DC ya.